kita simak deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Mundurnya Joe Biden sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat di Pilpres Amerika Serikat langsung mendorong nama Kamala Harris sebagai penggantinya. Harris adalah perempuan orang kulit hitam dan Asia Amerika pertama yang memegang sejarah dengan menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Kamala Devi Harris lahir di Oakland, California pada 20 Oktober 1964 silam. Harris dibesarkan di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah orang Afrika Amerika di Berkeley. Ibu Harris, Shamala, bermigrasi dari India untuk kuliah di University of California, Berkeley, tempat ia bertemu dengan ayah Harris yang kelahiran Jamaika, Donald. Shamala meniti karir sebagai peneliti kanker payudara yang terkenal, sementara Donald menjadi profesor ekonomi di Universitas Stanford. Kamala kembali ke Amerika Serikat untuk masuk ke Howard University di Washington, D.C. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Mahasiswa Seni Liberal yang bergabung dengan tim debat dalam perjalanannya meraih gelar sarjana seni dalam ilmu politik dan ekonomi. Kamala kemudian mendaftar di University of California, Hastings College of the Law, dan memperoleh gelar JD pada tahun 1989. Ia pun meniti karir sebagai jaksa, pengacara, dan pekerja di lembaga peradilan. Karirnya melewati hingga menjadi perempuan Afrika Amerika kedua dan orang Amerika Asia Selatan pertama yang masuk Senat. Kini Harris, 59 tahun, telah menjadi penerus alami Presiden Joe Biden sebagai capres dari Partai Demokrat dalam pemilihan 2024. Pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun aparatur sipil negara atau ASN pada 2025, sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, edisi pemutakhiran. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin dirubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pan-RB yang kala itu yang masih menjabat oleh Cahyokumolo. Dikutip dari Civil Aparatur Policy Brief BKN berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS, terbitan September 2017, disebutkan skema fully funded pension atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan pay as you go pension merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiun apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Kejaksaan Agung RI resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti korupsi perkara timah yang melibatkan Harvey Muiz ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain mobil mewah, perhiasan, dan logam mulia, barang bukti lain yang diserahkan termasuk 88 tas branded. Berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam konferensi pers, salah satu tas mewah yang diserahkan adalah 2 Hermes tipe konstan warna hitam dan taupe. Menurut website resmi Hermes, tas tersebut didesain pada 1967 untuk para wanita yang butuh tas casual dan praktis. Hermes Constant menggunakan bahan kulit asli yang dilengkapi dengan tali panjang yang bisa disesuaikan. Bagian depan dihiasi dengan logo H yang khas. Hermes sendiri tidak pernah mencantumkan harga produk mereka di website, namun berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia di pasar sekunder yang menjual tas-tas branded, harga tas Hermes tipe Constance dibanderol mulai dari 200 juta rupiah. Tentu semakin bagus dan baru kondisinya, maka semakin mahal pula harganya. Alasan utama mengapa tas Hermes begitu mahal adalah karena sebagian besar produk mereka adalah buatan tangan. Demi memastikan kualitas setiap produk, Hermes hanya memperkerjakan pengrajin dengan keahlian spesial dan memiliki ketelitian tingkat tinggi. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah melaporkan perkembangan rencana pembentukan Family Office Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Family Office ini membuat banyak uang bertaburan ingin masuk ke Indonesia. Salah satu persoalan yang harus diselesaikan adalah insentif dari pemerintah, khususnya fiskal.
Luhut juga sudah membahas antara kementerian dan lembaga terkait kepastian hukum, lantaran pemegang modal butuh kepastian hukum sebelum ditempatkan di Indonesia karena jumlahnya sangat besar. Menurut Luhut, Indonesia akan diuntungkan dari sebagian sisi. Antara lain, dana tersebut bisa menambah pasokan valuta asing di dalam negeri hingga penerimaan negara ketika investasi. Luhut pun menekankan Indonesia membutuhkan banyak modifikasi-modifikasi untuk memberikan kenyamanan kepastian hukum. Luhut pun telah bertemu dengan beberapa profesor dari UGM terkait masalah arbitrase ini, serta berkomitmen memperbaikinya bersama. Family office dan family business. Kenapa kita pengen nih family office dan family business ini? Karena itu sekarang uang bertaburan yang pengen juga masuk ke Indonesia. Nah, kita harus kasih insentif. Saya bicara dengan Bu Menteri Keuangan dan saya belajar pergi kemarin ke Abu Dhabi dan pergi juga ke Dubai melihat dengan tim dari Kementerian Hukum HAM dan beberapa kementerian lain dari OJK dan sebagainya.